Hari ini, Ibu akan melanjutkan materi tentang kerucut dan bola. Nah, materi pertama Ibu akan membahas tentang kerucut. Nah, kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sisi lengkung dan sisi alas yang berbentuk lingkaran. Nah, sisi lengkung ini yang Ibu beri di gambar, Ibu beri warna biru muda, itu adalah sisi lengkung, dan alasnya yang berwarna kuning ya, adalah lingkaran. Nah, di sisi lengkung ini ada satu garis miring yang disebut dengan garis pelukis. Kemudian terdapat tinggi kerucut yang Ibu beri warna merah dan jari-jari yang Ibu beri warna garis hitam. Nah, ini adalah selimut kerucut, jaring-jaring kerucut maksudnya Ibu. Jaring-jaring kerucut terdiri dari selimut kerucut dan alas lingkaran. Nah, unsur-unsur kerucut yang pertama tidak mempunyai titik sudut, kemudian mempunyai dua bidang sisi. Yang pertama ada sisi alas yang berwarna kuning ini ya, gambar di sebelah kanan. Kemudian satu sisi lengkung yang satu sisi lengkung atau selimut yang berbentuk juring lingkaran. Nah, yang ini. Jadi, Ibu ulangi lagi, kerucut ada dua sisi. Yang pertama sisi selimut, yang kedua adalah sisi alas. Dan dia memiliki satu titik puncak. Nah, satu titik puncaknya ini yang ini, titik T. Kemudian, nah pada kerucut tadi sudah Ibu jelaskan ada jari-jari, tinggi kerucut, dan garis pelukis. Nah, volume kerucut itu rumusnya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi kerucut. Nah, ketika dijabarkan maka rumusnya adalah 1/3 πr kuadrat T. Nah, tadi untuk mencari luas permukaan itu kan kalian harus mencari luas selimut. Nah, kalian harus tahu sebelum mencari luas selimut, kalian harus tahu bagaimana cara mencari panjang dari garis pelukis. Nah, di sini ketika kalian mau mencari garis pelukis, perhatikan segitiga siku-siku yang dibentuk oleh jari-jari, tinggi, dan dan garis pelukis. Nah, ini segitiga siku-siku yang ini. Nah, terdapat siku-siku di antara sisi tinggi dengan sisi jari-jari, sehingga karena segitiga siku-siku kita menggunakan rumus dari teorema Pythagoras. Karena S-nya adalah sisi miring, maka rumusnya adalah S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Nah, luas permukaan kerucut tadi ya terdiri dari selimut dan alas, di mana luas selimut kerucut adalah Pi kali R kali S atau PRS. Dengan rumus S-nya yang tadi ya, rumus S-nya adalah S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Kemudian luas alas kerucutnya adalah luas lingkaran, yaitu Pi R kuadrat. Sehingga luas permukaannya dijumlah luas alas ditambah dengan luas selimut. Sehingga rumusnya adalah Pi R dikali R ditambah S. Nah, kalau misalkan nanti mencari luas permukaan kerucut bisa langsung menggunakan rumus. Tetapi kalau misalkan kalian yang diketahui luas permukaan kerucut tapi yang ditanya jari-jari, maka lebih baik menggunakan rumus yang dijabarkan. Nah, yang ini. Yang dijabarkan adalah luas permukaan kerucut sama dengan luas alas ditambah dengan luas selimut. Nah, sekarang masuk ke materi bola. Nah, bola adalah bangun ruang yang hanya dibatasi oleh
satu buah sisi lengkung. Kemudian unsur-unsurnya, satu tidak mempunyai titik sudut, tidak mempunyai rusuk, dan hanya mempunyai satu sisi, yaitu sisi lengkung. Nah, di bola ini terdapat jari adalah jarak dari titik pusat bola ke sisi bola. Nah, volume bola rumusnya adalah 4/3 pi R pangkat 3. Kemudian luas permukaan bola, kalau luas permukaan bola seluruhnya berarti rumusnya adalah 4 pi R pangkat 2. Nah di sini, ini adalah bentuk dari belahan bola ya. Belahan bola maksudnya gini, contohnya adalah seperti kalian punya bola plastik, bola sepak yang terbuat dari bahan plastik. Ketika kalian bagi dua atau ketika kalian belah, nah volume bolanya kan tidak ada. Jadi maksudnya gimana ya? Contoh sederhananya adalah bentuk belahan bola seperti ini. Contohnya itu mangkok. Kemudian yang tadi Ibu jelaskan itu maksudnya adalah ketika kalian punya satu bola mainan, bola plastik, bola sepak, kemudian kalian belah, nah sisi dalamnya ternyata kosong kan, jadi hanya berbentuk lengkungan bola. Nah, jadi gambarnya itu kurang lebih seperti nomor 2 ini. Nah, sehingga rumusnya adalah, nah dari awalnya ini kan luas permukaan bola 4 pi R kuadrat. Kalau permukaan belahan bola berarti dibagi 2, sehingga rumusnya adalah 2 pi R kuadrat. Kemudian, nah yang ini adalah bola padat. Jadi kalau yang sebelumnya belahan bola yang sisi ininya kosong, hanya ada sisi lengkungannya saja. Nah, kalau ini padat, ada isinya. Makanya di sini Ibu beri warna ungu. Contohnya seperti kalian membelah bola bekel. Nah, kan bola bekel itu padat. Jadi ketika dibelah, nah terdapat satu sisi lingkaran yang seperti ini. Nah, sehingga rumusnya luas permukaan belahan bola ini yang berwarna biru ya. Nah, ditambah dengan luas lingkaran. Nah, luas lingkaran ini adalah luas dari sisi yang isi di dalam tadi. Nah, ini yang berwarna ungu. Sehingga rumusnya adalah 2 pi R kuadrat tambah pi R kuadrat, hasilnya adalah 3 pi R pangkat 2. Nah, contoh yang pertama, jika ada suatu kerucut dengan tingginya 8, jari-jarinya 6, yang dihitung adalah berapa panjang garis pelukis, luas selimut kerucut, luas permukaan kerucut, dan volume kerucut. Berarti yang pertama kita mencari S ya, garis pelukis. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Berarti kalian perhatikan, nah segitiga siku-siku yang ini. Tingginya 8, jari-jarinya 6, kemudian ada garis pelukis atau sisi miring. Sehingga kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu S sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, hasilnya adalah akar 100, sehingga sisinya adalah 10 cm. Sehingga luas permukaan kerucutnya tinggal dimasukkan angkanya ya, substitusi 3,14 kali 6 kali 10, hasilnya adalah 188,4 cm persegi. Kemudian luas permukaan kerucut, tulis rumusnya, kemudian substitusi angkanya, sehingga hasilnya adalah 301,44 cm persegi. Nah, volume kerucut, tulis rumusnya sepertiga pi R kuadrat T, kemudian substitusi angkanya, sepertiga kali 3,14 kali 6 kali 6 kali 8, hasilnya adalah 301,44 cm kubik. Ingat ya, bedakan satuan panjang, satuan luas dengan satuan volume. Kemudian contoh soal nomor 2. Nah, ketika ada
gambar seperti ini, kemudian ditanya berapakah volume bangun yang diarsir tersebut. Berarti volume kerucut yang besar dikurangi dengan volume kerucut yang kecil. Tadi diketahui ya, jari-jari kerucut yang kecil adalah 7 cm. Kemudian jari-jari kerucut yang besar adalah 14 cm. Tinggi kerucut yang kecil adalah 12 cm dan tinggi kerucut yang besar adalah 36 cm. Sehingga substitusi angkanya, kemudian hasilnya adalah 6.776 cm pangkat 3 atau 6.776 cm kubik. Nah, yang kedua, jika diketahui dua buah bola dengan jari-jari masing-masing 10 cm dan 20 cm, kemudian yang ditanyakan pertama adalah berapa perbandingan volume kedua bola, kemudian tentukan perbandingan luas permukaan bola. Nah, yang pertama ditulis ketahuinya jari-jari pertama itu 10 dan jari-jari bola kedua adalah 20. Nah, karena yang ditanya perbandingan, maka kita menuliskan perbandingan dalam bentuk pecahan seperti ini, yaitu volume 1 banding volume 2 atau volume 1 per volume 2. Sama dengan tuliskan rumusnya. Rumusnya sama ya, hanya beda jari-jarinya saja. Nah, yang ini. Sehingga karena sama, boleh kita coret 4/3, dicoret dengan 4/3, pi dicoret dengan pi. Nah, kemudian sehingga rumusnya adalah V1 per V2 sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. Substitusi angkanya sehingga hasilnya adalah 1/8. Kemudian perbandingan luas permukaan bola, yaitu berarti seperti tadi, LP1 dibanding dengan LP2, kemudian tuliskan rumusnya. Karena 4-nya sama atas bawah, boleh kita coret. Kemudian pi-nya juga sama, boleh kita coret. Sehingga hasilnya adalah LP1 banding LP2 sama dengan R1 pangkat 2 per R2 pangkat 2. Substitusi angkanya sehingga hasilnya adalah 1/4. Kemudian contoh soal nomor 4, yaitu jika ada 3 buah bola besi dimasukkan ke dalam satu tabung yang berisi air setinggi 8 cm. Jika jari-jari bola besinya 7 cm dan jari-jari alas tabungnya 28 cm, berapa tinggi permukaan air dalam tabung sekarang? Nah, berarti tulis dulu yang diketahui, ada jari-jari bolanya 7 cm, kemudian jari-jari tabungnya 28, dan tinggi air sebelum dimasukkan bola besi atau tinggi awal adalah 8 cm. Yang ditanya adalah tinggi air setelah dimasukkan 3 bola besi atau ibu lambangkan dengan T aksen. Nah, yang ini tadi yang ditanya adalah tinggi air setelah dimasukkan 3 bola besi, maka ibu lambangkan dengan T aksen. Nah, langkah pertamanya kita harus mencari tinggi air pada tabung yang setara dengan volume 3 bola besi. Sehingga kita cari dengan rumus 3 kali volume bola. Nah, tadi harus karena ada 3 bola ya, makanya ibu tulis 3 kali volume bola sama dengan volume tabung.
Kemudian kalian jabarkan rumusnya. 3 dikali volume bola adalah 4/3. 3 kali 4/3 kali pi kali R pangkat 3, di mana R-nya adalah jari-jari bola. Kemudian sama dengan volume tabungnya pi dikali jari-jari tabung pangkat 2. Nah, di sini tingginya bukan tinggi tabung, tapi tinggi air. Sehingga, nah, yang 3 ini dicoret ya. Jadi dimasukkan, kemudian pi-nya juga sama, kanan kiri boleh kita coret. Kalau jari-jarinya jangan ya, karena jari-jarinya angkanya berbeda. Sehingga tuliskan angkanya jadi 4 kali 7 kali 7 kali 7 sama dengan 28 kali 28 kali T. Sehingga T-nya adalah 1,75 cm. Nah, sudah dapat tinggi air yang setara dengan sudah dapat tinggi air pada tabung yang setara dengan 3 bola, maka sekarang kita mencari tinggi air setelah dimasukkan 3 bola besi atau T aksen. Nah, jadi T aksennya adalah tinggi awal ditambah dengan tinggi air, sehingga hasilnya adalah 8 tambah 1,75 sama dengan 9,75 cm. Jadi, tinggi air setelah dimasukkan 3 buah bola besi adalah 9,75 cm. Nah, kemudian yang terakhir, nah, jika ada gambar seperti ini, kemudian diketahui jari-jari bolanya adalah 7 cm dan tinggi kerucutnya 24 cm, tentukan luas permukaan dan volume benda. Nah, pada gambar ini terlihat ya bahwa jari-jari kerucut dengan jari-jari bola besarnya sama, yaitu 7 cm. Kemudian tinggi kerucutnya adalah 24 cm. Yang pertama kita cari luas permukaannya dahulu. Nah, mencari luas permukaan berarti karena sisi alas kerucut ini menempel dengan luas lingkaran pada belahan bola, maka yang perlu dihitung hanya luas limut. Jadi, pada kerucut yang dihitung luas permukaannya hanya luas selimut kerucut. Kemudian ditambah dengan sisi yang kuning ini adalah luas belahan bola atau luas permukaan setengah bola tanpa isi. Karena tidak padat ya, jadi ibu tulis rumusnya adalah luas permukaan sama dengan luas limut ditambah dengan luas belahan bola. Sehingga rumusnya adalah pi RS ditambah 2 pi R kuadrat. Nah, S-nya belum diketahui, berarti kita cari dulu dari jari-jari kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Sehingga hasilnya adalah S-nya 25 cm. Sehingga substitusi angkanya, kemudian dihitung hasil luas permukaannya adalah 858 cm persegi. Kemudian contoh soal yang kelima. Nah, jika tadi sudah ya yang diketahui sama, berarti kita cari volume bendanya. Untuk mencari volume benda, karena tadi ada dua bangun ya. Satu bangun ini adalah bangun kerucut, kemudian ini adalah setengah bola. Maka volumenya tinggal dijumlahkan, yaitu volume kerucut ditambah dengan volume setengah bola atau volume belahan bola. Sehingga rumusnya rumus volume kerucutnya masih sama ya, sepertiga pi R kuadrat T. Nah, kalau belahan bolanya karena setengah, maka di sini setengah kali volume bola. Jadi setengah kali 4/3 kali pi R pangkat 3. Substitusi angkanya, kemudian nah ini ketika substitusi angkanya, nah ini kan kenapa jadi 2/3? Sebentar.
Nah, yang ini kenapa menjadi 2/3? Karena tadi ya 4 dicoret dengan 2 di sini, maka sisa 2 di atas. Sehingga setengahnya habis, sisa 2/3. Nah, ketika seperti ini tinggal dihitung. Hasilnya adalah 1950,67 cm pangkat 3. Nah, sekian presentasi dari Ibu tentang materi kerucut dan bola. Ketika ada yang ditanyakan, boleh nanti ditanyakan di grup kelas masing-masing.